Kami dari kelompok 6 akan membuat video presentasi hasil analisis modul kami dengan anggota saya Nafita Lailasari dengan NIM 166, saya Rumuri Baula dengan NIM 199, saya Nisa Maharan Lutfi dengan NIM 178, saya Irsaleh Lambang dengan NIM 171, saya Citra Riasa Putri dengan NIM 211, saya Dita Wulandari dengan NIM 174, saya Salawati Firdaus dengan NIM 209. Baik, langsung saja pada video presentasi hasil analisis modul kami. Jadi modul yang kami analisis yaitu modul dari SD Negeri 1 Kaliungu, SD Negeri 4 Kalirejo, SD Muhammadiyah Kalirejo, SD Negeri 1 Sendang Mulyo, dan SD Negeri 2 Kalirejo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab yang pertama mengenai latar belakang. Modul pembelajaran merupakan perangkat penting dalam kurikulum Merdeka yang mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, modul membantu menanamkan nilai karakter seperti gotong royong, musyawarah, persatuan, dan tanggung jawab. Hasil observasi di beberapa sekolah menunjukkan adanya perbedaan model pembelajaran, media, dan asesmen yang digunakan. Oleh karena itu, analisis modul pembelajaran perlu dilakukan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta kesesuaian dengan prinsip kurikulum Merdeka guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya itu ada yang B, fokus analisis. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus analisis dalam kegiatan meliputi yang pertama ada kesesuaian komponen modul pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, yang kedua ada kejelasan tujuan pembelajaran yang terjadi dalam modul, yang ketiga ada kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, strategi, model, dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat ada bentuk asesmen dan evaluasi yang diterapkan dalam modul. Yang kelima itu ada keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, dan asesmen. Yang keenam itu ada kebermanfaatan modul pembelajaran dalam mendukung pembelajaran efektif, dalam mendukung pembelajaran aktif dan bermakna. Yang ketujuh ada kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan dan pengembangan modul pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada bab 2 mengenai yang pertama ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam proposal ini adalah kegiatan observasi dan analisis modul pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Kegiatan dilakukan dengan mengamati secara langsung modul pembelajaran yang digunakan guru serta menganalisis kesesuaian modul dengan prinsip kurikulum Merdeka. Kegiatan ini juga melibatkan wawancara dengan guru untuk memperoleh informasi mengenai penyusunan modul, strategi pembelajaran, penggunaan media, bentuk asesmen, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya ada tempat pelaksanaan. Jadi kegiatan analisis modul pembelajaran dilakukan di beberapa sekolah dasar. Yang pertama ada di SD Negeri 1 Kaliungu, SD Negeri 4 Kalirejo, SD Muhammadiyah Kalirejo, SD Negeri 1 Sendang Mulyo, dan SD Negeri 2 Kalirejo. Pada bagian objek analisis, fokus utama kita adalah perangkat pembelajaran pendidikan Pancasila yang digunakan di beberapa sekolah dasar. Secara spesifik, ada 5 modul ajar yang menjadi bahan analisis dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu modul dengan materi menjaga persatuan dan kesatuan
dengan gotong royong yang digunakan di SDN 1 Kaliwungu. Yang kedua, ada modul materi mengenai provinsi di Indonesia yang digunakan di SDN 4 Kalirejo. Yang ketiga, ada modul pendidikan Pancasila secara umum yang digunakan di SD Muhammadiyah Kalirejo. Yang keempat, ada modul materi mengambil keputusan melalui musyawarah yang digunakan di SDN 1 Sendang Mulyo. Yang kelima, ada modul pendidikan Pancasila yang digunakan di SDN 2 Kalirejo. Kelima modul ini dipilih karena memiliki tema dan latar sekolah yang beragam, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan komparatif mengenai implementasi pembelajaran pendidikan Pancasila di lapangan. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam, kami melakukan dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk melihat secara nyata bagaimana guru mengimplementasikan modul ajar dan bagaimana respon para peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ini memberi kita data faktual tentang situasi di lapangan. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan dengan guru wali kelas. Metode ini memungkinkan kita untuk menggali informasi lebih jauh, mulai dari proses penyusunan modul, kendala yang dihadapi saat menggunakannya, hingga strategi yang diterapkan. Kombinasi dari kedua teknik ini memastikan data yang kita kumpulkan tidak hanya faktual, tetapi juga relevan dan mendalam, sehingga sangat mendukung proses analisis secara menyeluruh. Memasuki halaman kedua, kita akan melihat hasil analisis dari modul ajar yang digunakan di SDN Kaliwungu. Analisis ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, dari segi sumber modul. Modul ini disusun secara mandiri oleh guru kelas dengan mengacu pada kurikulum Merdeka dan Kemendikbudristek. Yang kedua, mengenai kesesuaian dengan tujuan kurikulum Merdeka, modul ini telah dinilai sangat sesuai. Capaian pembelajarannya dikembangkan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dari kelengkapan materi yang disajikan tergolong lengkap dan sistematis. Pembahasan mencakup konsep gotong royong dalam konteks bela negara hingga penerapannya di lingkungan sekitar. Ini menunjukkan fondasi yang kuat untuk proses pembelajaran. Pada halaman selanjutnya, kita membahas aspek strategi penilaian dan catatan khusus dari modul ajar ini. Dari sisi strategi pembelajaran, guru mengembangkan modul dengan menggunakan LKPD, rubrik penilaian sikap, dan model Project Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan diskusi kelompok. Strategi ini dinilai sangat tepat dan relevan untuk siswa kelas 5 SD karena mampu mendorong kreativitas dan keaktifan siswa. Untuk asesmen dan penilaian, modul ini telah dilengkapi dengan berbagai instrumen penilaian yang komprehensif, mulai dari asesmen diagnostik, formatif, seperti observasi, sikap, dan LKPD, hingga sumatif berupa tes tertulis dengan rubrik penilaian sikap. Ini menjadikannya acuan yang baik dalam pelaksanaan penilaian. Terakhir, ada catatan khusus yang patut diapresiasi. Modul ini sangat lengkap dengan lampiran LKPD dan rubrik. Yang lebih penting, terdapat perhatian khusus bagi dua peserta didik yang memerlukan bimbingan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa modul dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individual siswa. Yang selanjutnya yaitu SDN 4 Kalirejo. Aspek analisis yang pertama yaitu sumber modul. Hasil analisisnya disusun mandiri oleh guru dengan pendekatan deep learning, mengintegrasikan sumber digital seperti video, peta interaktif, quizzes, dan Canva. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan kurikulum Merdeka. Hasil analisisnya modul selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran diarahkan pada pemahaman keberagaman wilayah Indonesia, mengenal provinsi dan ibu kota, serta menunjukkan sikap bangsa sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, kelengkapan materi. Hasil analisisnya, materi lengkap dan sistematis, memuat pengertian provinsi, dasar provinsi, pembagian wilayah barat, tengah, timur, dan ciri khas daerah, dilengkapi soal pilihan ganda 10 soal, isian singkat 5 soal, dan kunci jawaban. Yang keempat, strategi pembelajaran. Hasil analisisnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan pendekatan deep learning yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Peserta didik membuat peta secara berkelompok. Yang kelima yaitu penggunaan sebagai acuan asesmen atau penilaian. Hasil analisisnya,
Asesmen sangat komprehensif, mencangkup 10 jenis yaitu tes tertulis, tes lisan, penilaian kinerja atau presentasi, penilaian proyek atau peta provinsi, penilaian produk, observasi sikap, portofolio, peer assessment, self-assessment, dan penilaian berbasis kelas. Yang keenam, catatan khusus hasil analisisnya. Pendekatan deep learning membuat modul ini menonjol. Pemanfaatan digital sangat kuat dengan video pembelajaran, peta digital interaktif, dan kuis online. Yang selanjutnya pada SD Muhammadiyah Kalirejo, aspek yang dianalisis yang pertama sumber modul. Hasil analisisnya disusun mandiri oleh guru dengan mengintegrasikan sumber digital berupa video contoh musyawarah, seperti rapat RT atau cuplikan BPUPKI yang disederhanakan untuk anak. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan kurikulum merdeka. Hasil analisisnya modul sesuai dengan capaian pembelajaran elemen Undang-Undang Dasar 1945 fase C, yaitu peserta didik mampu melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan serta menerapkan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Yang ketiga, kelengkapan materi. Hasil analisisnya, materi mencakup makna dan pentingnya musyawarah, prinsip-prinsip musyawarah mufakat, langkah-langkah musyawarah sederhana, dan manfaatnya untuk persatuan. Dirancang dalam 4 pertemuan atau 16 JP dengan alokasi waktu yang terperinci. Yang keempat, strategi pembelajaran. Hasil analisisnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pembelajaran kooperatif dengan metode simulasi, role-playing, diskusi, studi kasus, dan presentasi. Peserta didik menjalani simulasi musyawarah kelas secara nyata. Yang kelima, penggunaan sebagai acuan asesmen atau penilaian. Hasil analisisnya, tersedia 3 jenis asesmen, yaitu diagnostik, yaitu tanya jawab lisan, formatif, yaitu penilaian kinerja simulasi dengan rubrik observasi, dan sumatif, yaitu penilaian proyek berupa rencana tindak lanjut keputusan musyawarah. Yang keenam, catatan khusus hasil analisisnya. Model ini memiliki desain pembelajaran yang sangat kontekstual dan interaktif. Simulasi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yaitu yang selanjutnya SD Negeri 1 Sendang Mulia. Untuk sumber modulnya bersumber dari buku siswa Kemendikbud, artikel, jurnal, dan dokumen resmi terkait pendidikan Pancasila. Untuk kesesuaian dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu modul sesuai dengan capaian pembelajaran di fase C yang mencakup praktik musyawarah, pemahaman norma, hak kewajiban, serta penerapan nilai Pancasila. Elemen yang dikembangkan meliputi Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Untuk kelengkapan materinya, yaitu materi berfokus pada pertemuan 1x4 dengan waktu 35 menit, namun sangat mendalam mencakupi pemahaman bermakna, musyawarah dari 6 sudut pandang, dilengkapi dengan LKPD, lembar penilaian diri, penilaian sikap, spiritual dan sosial, serta glosarium. Untuk strategi pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok dan presentasi dengan diferensiasi pembelajaran, konten, proses, dan produk. Guru memfasilitasi peserta didik dalam merasakan langsung pengalaman musyawarah melalui kegiatan Ayo Menemukan. Untuk penggunaan sebagai acuan, asesmen atau penilaian yaitu menggunakan teknik penilaian mencakup observasi, kinerja, dan tes penugasan. Rubrik penilaian mencakup 4 aspek yaitu komunikasi, karakter bernilai kritis, dan bergotong royong, dan penguasaan konsep musyawarah dan catatan proses. Untuk catatan khusus pada analisis modul ini yaitu paling komprehensif dalam aspek penilaian sikap dengan jurnal penilaian sikap spiritual dan sosial yang terpisah. Terdapat bagian tindak lanjut dan refleksi guru yang sangat lengkap. Selanjutnya untuk SD Negeri 2 Kalirejo, yaitu sumber modul disusun mandiri oleh guru, memanfaatkan video skenario pelanggaran norma, simulasi lalu lintas, dan video tentang hak-hak anak sebagai media digital. Untuk kesesuaian dengan tujuan kurikulum merdeka ini, modul sudah sesuai dengan capaian pembelajaran elemen dengan Undang-Undang 1945 fase C, yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga masyarakat,
warga sekolah, dan warga negara. Untuk melengkapi materi ini, modul ajar ini yaitu mencakup materi jenis-jenis norma, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara, hubungan antara hak dan kewajiban, serta contoh pelaksanaannya. Untuk strategi pembelajaran di modul ini menggunakan problem based learning dan pembelajaran komparatif dengan metode analisis studi kasus, role playing, diskusi kelompok, sortir kartu, dan pembuatan poster. Untuk pendekatannya yaitu deep learning diterapkan secara konsisten. Untuk penggunaan sebagai acuan asesmen atau penilaian yaitu terdiri dari asesmen diagnostik, permainan benar atau salah secara lisan, formatif yaitu penilaian kinerja klarifikasi, kartu norma, dan role playing, dan sumatif yaitu penilaian produk poster, hak dan kewajibanku, seimbang, dan rubrik penilaian sesuai konten, kreativitas, dan kejelasan pesannya. Untuk catatan khusus pada modul ini yaitu sangat inovatif dengan kegiatan sortir kartu norma dan proyek poster sebagai asesmen sumatif, kegiatan role playing dengan 3 skenario, keluarga, sekolah, dan masyarakat, memperkayakan pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu melakukan penilaian secara rinci. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran dalam modul. Jadi modul itu harus terlihat secara dirumuskan dengan mudah dipahami dan indikatornya itu ketercapaiannya dapat dinilai secara objektif. Jadi prinsip ini disebut dengan SMART. Terus itu ada selaras dengan kompetensi dasar atau KD dan capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus merupakan penjabaran dari KD atau CP. Tujuan ini juga harus dirumuskan dengan tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Jadi, penggunaan kata operasional ini harus sesuai dengan tingkat kognitif siswa, karena dapat membantu dan memastikan tujuan yang diukur. Selanjutnya yaitu kesesuaian materi dalam modul itu harus disajikan dengan relevan, supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya itu harus disajikan secara sistematis. Jadi, alur penyajian materi itu perlu diatur secara sistematis. Karena dari konsep yang mudah menuju ke yang lebih kompleks ini membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap. Selanjutnya itu ada mengintegrasikan konteks lokal atau contoh nyata. Jadi materi itu harus dikaitkan dengan lingkungan di sekitarnya, seperti kearifan lokal, isu sosial budaya setempat, atau contoh dalam kehidupan di sehari-harinya. Yang berikutnya itu ada strategi dan metode pembelajaran. Jadi, strategi dan metode dalam pembelajaran modul itu harus dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bervariatif. Yang pertama itu menggunakan pendekatan yang sesuai. Jadi, pendekatan pembelajaran yang digunakan itu harus dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan karakteristik materi dan tujuannya. Terus itu ada memberikan variasi aktivitas. Artinya itu pembelajaran yang baik memberikan variasi aktivitas untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan mencegah kebosanannya. Terus itu ada menekankan keterlibatan aktif siswa. Jadi siswa itu harus menjadi pusat dari proses pembelajarannya. Nah, yang berikutnya itu ada kegiatan alur pembelajaran. Jadi, alur kegiatan dalam modul pembelajaran ini harus terstruktur agar pembelajarannya berjalan dengan efektif. Nah, yang pertama itu ada terdapat pendahuluan, inti dan penutup yang jelas. Jadi, setiap pembelajaran itu harus memiliki alur 3 tahap yang baku.
Nah, yang kedua itu ada aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Jadi setiap aktivitas yang dirancang itu baik diskusi, praktik, maupun pemecahan masalah itu harus secara langsung berkontribusi pada tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan antara teori, praktik, dan refleksi. Jadi modul yang baik itu tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan pengetahuan dan melakukan refleksi atau proses pembelajarannya. Materi yang selanjutnya yaitu D. Asesmen dan evaluasi. Sistem penilaian dalam modul harus dirancang untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara komprehensif yang meliputi yang pertama instrumen penilaian sesuai dengan tujuan. Artinya, instrumen penilaian harus selaras dengan apa yang ingin diukur. Untuk mengukur pemahaman konsep bisa menggunakan tes tertulis ataupun lisan. Untuk mengukur proses dan keterampilan lebih tepat untuk menggunakan observasi, penilaian untuk kerja atau praktik, proyek atau portofolio. Yang kedua yaitu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, penilaian harus mencakup 3 ranah tersebut secara komprehensif. Yang ketiga yaitu rubrik penilaian yang jelas, transparan, dan dapat diukur. Artinya, rubrik adalah panduan penskoran yang berisi mengenai kriteria dan indikator keberhasilan. Rubrik yang bisa memudahkan guru memberikan nilai yang objektif, adil, dan konsisten. Berikutnya yang E yaitu keterpaduan dan konsisten. Sebuah modul yang baik harus memiliki konsistensi internal, artinya semua komponennya saling terhubung dan mendukung satu sama lain, serta memiliki tampilan yang rapi. Yang pertama yaitu modul konsisten dalam bahasa, format, dan alur, artinya penggunaan bahasa harus seragam, format penulisan seperti penggunaan huruf, tabel miring, atau warna harus konsisten, serta alur penyajian dan kegiatan harus logis dan mudah diikuti dari awal hingga akhir. Yang kedua, tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, dan asesmen. Artinya, harus ada keselarasan antara apa yang ingin ditujuan atau TP, apa yang diajarkan atau materi dan kegiatan, dan bagaimana cara mengukurnya atau asesmen. Yang ketiga yaitu mendukung pembelajaran berkelanjutan. Artinya, modul harus dirancang untuk mendukung proses belajar yang berkesinambungan. Ini bisa diwujudkan dengan adanya tautan antara materi saat ini dengan materi sebelumnya atau yang akan datang, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Tujuan pembelajarannya pun harus berkesinambungan dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang F yaitu kebermanfaatan dan kontekstual. Modul yang baik harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan ikut serta dalam pembentukan karakter siswa. Yang mencakup yang pertama yaitu modul harus aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, materi dan kegiatannya dalam modul harus berhubungan langsung dengan situasi dunia nyata sehingga siswa dapat melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL atau kontekstual. Modul ini yang kontekstual akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kondisi lingkungan nyata siswa. Yang kedua yaitu memberikan ruang dan mengembangkan karakter dan nilai. Artinya, modul harus dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur dan mengembangkan karakter positif siswa. Materi dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata atau dengan kearifan lokal atau isu-isu moral yang relevan untuk memupuk sikap seperti peduli lingkungan, tanggung jawab, dan gotong royong. Selanjutnya di bab 3 yaitu ada tahap pelaksanaan kegiatan. Di sini ada tahap kegiatan utama, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Yang pertama yaitu tahap kegiatannya ada tahap persiapan. Kegiatan utamanya yaitu penyusunan proposal, pembagian tugas, dan penyusunan instrumen observasi dilakukan pada tanggal 1 Mei 2026 hari Sabtu oleh penanggung jawab ketua kelompok. Yang kedua yaitu tahap perizinan dan koordinasi. Kegiatan utamanya yaitu koordinasi dengan pihak terkait dan pengurus izin
kegiatan. Dilaksanakan pada 1 Mei 2026 pada hari Rabu oleh penanggung jawab ketua kelompok. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data. Kegiatan utamanya yaitu observasi, wawancara, dan kegiatan dokumentasi. Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2026 dan 9 Mei 2026 di hari Sabtu oleh seluruh anggota kelompok. Yang keempat yaitu tahap analisis data. Kegiatan utamanya yaitu pengolahan dan analisis data hasil observasi dan wawancara. Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2026 dan 9 Mei 2026 pada hari Sabtu oleh seluruh anggota kelompok. Yang kelima yaitu tahap evaluasi. Kegiatan utamanya yaitu pemeriksaan hasil analisis dan perbaikan data yang kurang sesuai. Dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2026 hari Sabtu oleh hari Rabu oleh seluruh anggota kelompok. Yang keenam yaitu tahap penyusunan hasil analisis. Kegiatan utamanya yaitu penyusunan laporan hasil kegiatan dan finalisasi laporan. Dilaksanakan pada 15 Mei 2026 hari Rabu oleh seluruh anggota kelompok. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam proposal ini berupa observasi dan analisis terhadap modul pembelajaran pendidikan Pancasila yang digunakan di sekolah dasar. Kegiatan dilakukan dengan yaitu yang pertama ada mengamati struktur dan isi modul pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kesesuaian modul dengan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mengidentifikasi model, strategi, dan metode pembelajaran. Yang keempat, menganalisis bentuk asesmen dan evaluasi. Yang kelima, melakukan wawancara dengan guru. Yang keenam, menyusun hasil analisis dan rekomendasi. Baik, yang selanjutnya yaitu rincian anggaran biaya, yaitu ada komponen uraian satuan, volume, biaya satuan, dan total. Yang pertama yaitu komponen konsumsi, uraian makanan dan minuman, satuan, kotak dan air mineral. Volume 7, biaya satuan yaitu 20.000, total 140. Yang kedua yaitu transportasi, bensin, motor, volume 5, biaya satuan 20, totalnya yaitu 100.000. Yang selanjutnya yaitu ATK, uraian print modul ajar, satuan lembar, volume 30, biaya 1.000, total 30.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 270.000. Yang selanjutnya yaitu sumber dana, yaitu ada internal, eksternal, dan sponsor. Sumber dana dalam kegiatan ini berasal dari dana internal kelompok yang diperoleh melalui iuran anggota. Seluruh anggota berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang telah disusun, sehingga kegiatan dapat terlaksanakan dengan baik tanpa bantuan dana eksternal maupun sponsor. Sekian video presentasi hasil analisis modul kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum